Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Nanda Lestari, kemudian terdapat teman saya. Nama saya Ivantina Nurita. Dan saya Husmaing Wahyu. Kami akan menyampaikan sedikit informasi mengenai artificial intelligence dan juga evolusi industri 4.0. Informasi yang akan kami sampaikan meliputi peran artificial intelligence di era revolusi industri 4.0, tantangan serta peluang usaha di era revolusi industri 4.0, serta beberapa permasalahan usaha di era revolusi industri 4.0. Baik, langsung saja untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ivantina. Silahkan. Saya akan menjelaskan mengenai peranan AI. Yang pertama, search marketing. Paling mudah diakses oleh startup dan merek-merek kecil yang dapat menghemat biaya. Yang kedua, target display. Memanfaatkan AI untuk membantu mempelajari mana gambar, teks, serta warna yang banyak mendapat klik dan mana yang tidak. Yang ketiga, iklan secara sosial media. Apabila dipadukan dengan AI, ini bisa menjadi peluang suatu marketing agar efektif untuk mendorong penjualan. AI juga dapat secara teratur memperbarui dan mengoptimalkan iklan untuk mendorong karyawan serta keterlibatan dari audiens yang ada pada perusahaan tersebut. Strategi inti dari agensi digital dan publicist dapat dimanfaatkan oleh bisnis skala kecil dan menengah. Yang keempat, customer service memanfaatkan berbagai aplikasi yang memudahkan untuk mengoptimalkan layanan pelanggan dengan waktu respon yang cepat. Yang kelima, akuntansi dan keuangan. Dengan AI, kita juga dapat membaca ribuan halaman kontrak atau surat perjanjian sekaligus membuat kesimpulan secara instan berdasarkan kriteria Anda. Dengan AI, kita juga dapat memprediksi valuasi aset dari balance sheet klien. Yang keenam, sumber daya manusia. Memanfaatkan teknologi AI berdasarkan aplikasi pengenalan wajah atau facial recognition untuk melakukan wawancara sekaligus mengevaluasi mereka. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda Lestari. Baik, terima kasih Iva. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai tantangan dan juga peluang usaha di era revolusi industri 4.0. Nah, untuk tantangan itu sendiri, Heklau et al. Membagi tantangannya ke dalam 5 kelompok. Yang pertama yaitu tantangan ekonomi yang meliputi globalisasi ekonomi yang terus berlanjut, meningkatnya kebutuhan akan inovasi, permintaan orientasi layanan yang lebih tinggi, serta tumbuh kebutuhan untuk kerjasama dan kolaboratif. Nah, untuk tantangan yang kedua yaitu tantangan sosial yang meliputi peningkatan kerja virtual serta pertumbuhan kompleksitas proses. Tantangan yang ketiga adalah tantangan teknis. Tantangan teknis mencakup perkembangan teknologi dan penggunaan data, serta menumbuhkan kerja kolaboratif. Tantangan selanjutnya adalah tantangan lingkungan yang mencakup perubahan iklim dan kekayaan sumber daya. Untuk tantangan yang terakhir adalah tantangan politik dan aturan yang meliputi standarisasi keterampilan dan pemahaman, serta keamanan data dan privasi. Selanjutnya adalah peluang usaha di era revolusi industri 4.0. Berikut adalah beberapa contoh peluang usaha di era revolusi industri 4.0. Yang pertama dalam hal pembayaran, penyelesaian, dan juga clearing, yaitu dapat melakukan pembayaran secara online melalui dompet elektronik ataupun uang digital, atau yang lebih kita kenal dengan istilah fintech. Contohnya adalah seperti GoPay, OVO, dan Dana. Peluang yang kedua adalah deposito, pinjaman, dan penanaman modal. Contohnya adalah Modalku dan Uang Teman.
Peluang yang ketiga terdapat market provisioning, merupakan layanan pemberi perbandingan antar produk yang meliputi harga, fitur, hingga manfaatnya, seperti kredit gogo dan cermati. Peluang selanjutnya terdapat manajemen risiko dan investasi, merupakan layanan perencanaan serta penasihat keuangan dan investasi. Dalam hal ini terdapat Bareksa, Finansialku, dan juga Tanam Duit. Peluang yang sangat dikenal selanjutnya adalah e-commerce. Hal ini pasti tidak asing untuk generasi milenial seperti sekarang ini, karena kita sering menggunakannya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Selain e-commerce juga terdapat peluang lain yang juga sangat dibutuhkan seperti saat ini, yaitu on-demand service atau penyedia layanan jasa secara online seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Peluang yang terakhir terdapat cloud hosting, merupakan penyimpanan database ringan dan mudah diakses, seperti Google Drive dan Dropbox. Baiklah, berikut saya akan menyampaikan dua kasus terkait revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama dengan judul digitalisasi perikanan berkelanjutan di era revolusi industri 4.0 yang dikutip dari kompasiana.com pada tanggal 21 Februari 2021, di mana pada berita tersebut dijelaskan bahwa banyak persoalan di bidang perikanan, antara lain adanya overfishing maupun illegal fishing yang tentunya akan merugikan industri perikanan, serta ditambah lagi persoalan mengenai mekanisme data statistik yang delay 2 tahun yang sudah tidak cocok digunakan pada manajemen saat ini. Oleh karena itu, pada revolusi industri 4.0 akan dilaksanakan penyempurnaan dan peningkatan terdapat pengolahan data yang up to date terkait jumlah kebutuhan bahan baku ikan, jumlah produksi olahan rumah tangga, UMKM maupun industri bebas, serta adanya konsumsi ikan yang bersifat estimasi kasar yang dilaksanakan atau dikonsumsi oleh masyarakat luas. Itulah tujuan atau pembaruan dari revolusi industri 4.0 dalam bidang industri perikanan. Lalu untuk kasus yang kedua dikutip dari Lintas Artanet pada tanggal 13 Maret 2020 dengan judul artikel yaitu beberapa kendala dalam adopsi artificial intelligence di perusahaan. Kita tahu bahwa penggunaan AI dalam bisnis sudah cukup besar, sekitar 48% perusahaan yang berencana ataupun sudah menggunakan atau menerapkan sistem operasi artificial intelligence ini. Namun di samping itu terdapat beberapa kendala yang muncul selama prosesnya. Di antara lain yang pertama, belum dapat menentukan bagian perusahaan mana yang seharusnya mendapat investasi AI ini. Diketahui bahwa tidak semua bidang bisa diterapkan dengan sistem AI. Lalu untuk yang kedua yaitu artificial intelligence memerlukan investasi atau modal yang besar dan mahal. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga adalah kurangnya sumber daya yang mumpuni dan tenaga profesional sehingga terjadi kelambatan terhadap penggunaan artificial intelligence itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lalu saya kembalikan kepada rekan saya, Nanda. Demikian beberapa informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.